Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat. Dalam pertemuan yang kedua ini kita nanti masih membahas dalam bab 1, tapi yang kedua ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang Quran surat Al-Maidah. Itu langsung kita ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi muslim taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Jadi bab 1 ini kita masih seperti yang kemarin ya, dalam bab ini, tapi yang kedua. Jadi masih standar kompetensinya itu masih memahami ayat-ayat Al-Quran tentang kompetensi dalam kebaikan. Nah, yang pertama membaca Quran surah Al-Maidah, An-Nisa, At-Taubah sesuai dengan kaidah sesuai dan makhraj huruf. Mendemonstrasikan hafalan Al-Maidah, An-Nisa dengan fasih dan lancar. Dan yang ketiga menyajikan perintah berkompetensi dalam kebaikan dan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan surat Al-Maidah, An-Nisa, dan Quran surat At-Taubah. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang Quran surat An-Nisa ayat 59. Dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang Quran surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang anjuran berlomba dalam kebaikan. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat Inallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan betul ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu berikan aturan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Nah, ini adalah arti dari Quran surah Al-Maidah ayat surah Al-Maidah ayat 48 ya. Nah, ini adalah kosakata Quran surah Al-Maidah ayat 48-nya. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan ilaika kepadamu alkitabah, kitab Al-Quran, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, musaddiqan, yang membenarkan, lima, terhadap apa kitab-kitab, minkum, darimu, syir'atan, aturan, wa minhajan, dan jalan yang terang, walau sya'allahu, dan kalau Allah menghendaki, la ja'alakum, niscaya kamu jadikan ummatan wahidatan, satu umat saja, dan seterusnya ini ya. Jadi nanti kalian bisa mempelajari sendiri dalam surat Al-Maidah ayat 48 ini ya. Ini potongan potongan dalam surat Al-Maidah. Selanjutnya kita ke hukum bacaan Quran surah Al-Maidah ayat 48.
tentang anjuran berlomba dalam kebaikan. Hukum bacaan yang pertama, likullin ja'alna, itu hukum bacaannya adalah ikhfa. Alasannya tanda baca kasroh tanwin bertemu dengan huruf jim. Jadi ini ya, ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf jim. Jadi ini masuk dalam bacaan ikhfa. Yang kedua, idhar syafawi minkum syir'atan. Kenapa dibaca idhar syafawi? Itu karena ada mim sukun bertemu dengan huruf shin. Jadi ini huruf mim, ini huruf shin. Jadi semua huruf mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba itu namanya idhar syafawi. Kalau nanti menemukan mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu namanya ikhfa syafawi. Ya, kalau mim sukun bertemu dengan huruf mim namanya idhar idgham mimi. Yang ketiga adalah wamin hajan mat iwat. Kenapa dibaca mat iwat? Tanda baca fathah tanwin bertemu alif dan diwakafkan. Jadi ini ya, ada baca fathah tanwin berada di akhir ayat ya, berada di akhir dan diwakafkan. Wamin seharusnya wamin hajan dibaca wamin hajan. Selain mat iwat ini juga ada bacaan, seharusnya ada bacaan idhar. Nah, tandanya ini ada nusukun bertemu dengan huruf ha. Ini adalah bacaan idhar. Yang kedua adalah mat iwat, ada fathatain berada di akhir ayat dibaca fathah. Selanjutnya walau sya'allahu mat wajib muttasil. Nah, alasannya kenapa mat asli bertemu hamzah pada satu kata. Nah, ini mat. Ada tanda bacaan mat asli, ada mat tabi'i yang panjangnya 3 alif bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Beda lagi nanti ketika ada bacaan panjangnya 3 alif seperti ini, tapi di depannya ada huruf alif tegak, itu masuknya di mat jaiz munfasil. Selanjutnya adalah ummatan wahidatan idgham diguna, tanda baca fathah tanwin bertemu dengan huruf waw mana? Nah, ini ada baca fathatain bertemu dengan huruf waw. Jadi bacaan idgham diguna itu ada 4. Yang pertama adalah ya, nun, mim dan waw. Ini adalah bacaan idgham diguna. Selanjutnya adalah asbabun nuzul. Kemarin sudah pernah saya jelaskan, asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Apa sebabnya? Nah, jadi ayat tersebut itu tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Adapun faktor pentingnya adalah umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil, umat Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat, dan umat Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zabur yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya. Kandungan ayat. Jadi dalam isi ayat tersebut itu terdapat beberapa kandungan ayatnya. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran ini sudah benar, tapi membenarkan lagi dalam kitab Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran juga sebagai batu ujian bagi kitab sebelumnya. Batu ujian sebagai kitab sebelumnya. Jadi memang Al-Quran ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, jika ada ahli kitab yang mengadu memutuskan perkara mereka berdasarkan Al-Quran, jangan berdasarkan hawa nafsu kita. Ya, lagi kandungan ayatnya. Yang keempat, semua umat sudah diberi jalan kebenaran, yaitu Alkitab untuk masing-masing umat. Kelima, perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ini pentingnya di sini ya. Dan selanjutnya hanya kepada Allah lah kita kembali. Yang terakhir, kalau apa yang sudah kita lakukan akan diperlihatkan. Jadi dalam surat ini juga
apapun yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini akan diperlihatkan, akan dipertanggungjawabkan. Ya, thank you, terima kasih. Itu sedikit materi tentang surat Al-Maidah ayat 48. Jadi nanti setelah ini nanti kalau belum ada pertanyaan, nanti kalian bisa mengajukan pertanyaan di diskusi kelas itu di Google Classroom ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan chat di situ. Kalau masih belum paham silakan menggunakan aplikasi Google Meet-nya untuk langsung berhadapan dengan saya gitu ya. Nanti setelah ini juga saya akan memberikan sedikit tugas untuk kalian terkait dalam materi ini. Jadi nanti ada link lagi untuk latihan soalnya ya. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.